Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai materi KD 3.6 tentang kebugaran jasmani. Namun sebelum kita memulainya, sebagai hamba yang dhaif sudah sepatutnya kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa seraya mengharapkan ridho dan juga karunia-Nya agar semua ilmu yang diberikan dapat diterima sebagai bekal untuk masa depan kita nanti. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini agar peserta didik dapat memahami yang pertama tentang pengertian dari kebugaran jasmani, dan yang kedua apa saja komponen-komponen kebugaran jasmani, dan yang ketiga kaitan gerakan sholat dan manfaatnya untuk kesehatan kebugaran jasmani tubuh kita. Baiklah anak-anak, mari kita lanjut ke pengertian kebugaran jasmani. Yang dimaksud dengan kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki energi cadangan untuk aktivitas lainnya. Atau dengan kata lain, kebugaran jasmani bisa dibilang suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa menimbang kemampuan fisiknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, maka makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Makin sering kita berolahraga akan membuat kita menjadi tidak mudah lelah dan daya tahan tubuh kita bisa lebih meningkat. Setelah kita mengetahui tentang pengertian kebugaran jasmani, maka selanjutnya kita juga perlu mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada kebugaran jasmani. Berikut ini adalah komponen dan unsur-unsur kebugaran jasmani yang terbagi atas 10 jenis. Di antaranya yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan yang berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Salah satu cara untuk melatih kekuatan otot adalah dengan melakukan latihan angkat beban, ataupun beberapa bentuk latihan kebugaran jasmani lainnya untuk melatih kekuatan otot adalah yang pertama, push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up melakukan kekuatan otot perut, dan squat jump untuk melatih kekuatan otot tungkai dan otot perut. Yang kedua, daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk melakukan aktivitas. Berbeda dengan kekuatan, daya tahan tubuh dapat dilatih dengan latihan-latihan ringan seperti lari dan jogging yang dilakukan secara rutin setidaknya 30 menit setiap harinya. Ketiga, daya otot atau muscular power. Daya otot merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kekuatan maksimum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya otot juga berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Latihan kebugaran jasmani yang dapat melatih kemampuan daya otot diantaranya adalah vertical jump untuk melatih daya otot, tungkai, front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai, dan side jump melatih daya otot tungkai dan paha. Keempat, kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemampuan ini sangat diandalkan dalam olahraga yang membutuhkan kecepatan seperti lari jarak pendek, 100 dan 200 meter. Kekuatan otot tungkai juga sangat berpengaruh dalam melatih kecepatan gerak tubuh manusia. Latihan utama yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah
berlari 50 sampai dengan 200 meter. Yang kelima, daya lentur atau flexibility. Daya lentur merujuk pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Yang keenam, kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Salah satu jenis olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah bulu tangkis dan sepak bola. Beberapa jenis latihan fisik yang dapat melatih kelincahan diantaranya adalah lari zigzag dan naik turun anak tangga. 7. Koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektivitas. Kemampuan koordinasi tubuh dapat dilatih dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Intinya, latihan koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. 8. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengandalkan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Salah satu cabang olahraga yang mengandalkan kemampuan keseimbangan adalah senam dan loncat indah. Latihan-latihan fisik yang berguna untuk melatih keseimbangan diantaranya adalah latihan sikap lutut, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. 9. Ketepatan atau accuracy. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan suatu gerakan sesuai dengan sasaran. Permainan bola bowling dan memanah merupakan cabang permainan olahraga yang sangat mengandalkan ketepatan. Beberapa latihan dapat dilakukan untuk melatih ketepatan dan akurasi, diantaranya adalah melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Dan yang terakhir ke-10, reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Setelah kita mengetahui komponen-komponen kebugaran jasmani, selanjutnya kita akan mengaitkannya dengan gerakan sholat. Sholat adalah amalan ibadah yang paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Gerakan sholat sudah sangat melekat dengan gestur tubuh seorang muslim. Sudut pandang ilmiah menjadikan sholat gudang obat bagi berbagai jenis penyakit. Karena dengan gerakan sholat yang benar, dapat kita pahami rahasia di balik gerakan sholat bagi kesehatan. Adapun pada saat kita mengerjakan sholat itu, terdapat banyak sekali gerakan, mulai dari gerakan takbiratul ihram yang merupakan gerakan pertama kali dikerjakan pada saat mengerjakan sholat. Kemudian ada gerakan ruku, i'tidal, gerakan sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian gerakan duduk tahiyat akhir. Oleh karenanya, di dalam setiap gerakan sholat yang dilakukan itu terdapat banyak manfaat yang secara tidak langsung bisa kita rasakan untuk kesehatan tubuh kita. Berikut yang pertama, manfaat gerakan takbiratul ihram. Saat seorang hamba telah cukup syarat untuk mendirikan sholat, sejak itulah ia mulai menelisik makna dan manfaatnya. Sebab sholat diturunkan untuk menyempurnakan fasilitasnya bagi kehidupan manusia. Gerakan pertama yang dikerjakan pada saat sholat ialah takbiratul ihram. Gerakan ini mengangkat kedua tangan sampai posisi tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Setelah itu, didekapkan di bawah dada atau perut. Manfaat gerakan takbiratul ihram sendiri ialah dapat memperlancar aliran darah dan getah bening di dalam tubuh. Selain itu juga dapat memperkuat otot bagian tangan, di mana hal tersebut dikarenakan oleh gerakan mengangkat tangan yang dapat meregangkan otot bagian tangan. Gerakan kedua adalah gerakan rukuk, di mana
Posisi tubuh kita pada saat rukuk itu, tubuh kita membungkuk dengan sudut 45 derajat dan posisi tangan membentuk siku sambil menahan ke bagian paha atau lutut kaki. Manfaat gerakan rukuk itu sendiri ialah dapat menjaga struktur tulang belakang kita dalam posisi yang tegak atau sempurna dan juga menjaga posisi saraf pusat tetap baik. Selain itu juga, manfaat gerakan solat yang satu ini dapat memperlancar aliran darah dari otak ke seluruh bagian tubuh. Setelah gerakan rukuk, maka selanjutnya adalah gerakan i'tidal. Manfaat gerakan i'tidal itu sendiri ialah dapat membuat pencernaan kita menjadi lebih bagus. Hal tersebut dikarenakan gerakan ini berporos pada bagian perut, dan di dalam perut terdapat bermacam-macam organ pencernaan, sehingga pada saat melakukan gerakan tersebut, perut kita serasa sedang dipijat. Gerakan berikutnya adalah gerakan sujud, di mana posisi gerakan sujud adalah dahi menyentuh lantai dengan posisi kedua kaki ditekuk, sedangkan tangan juga menyentuh ke lantai. Dengan posisi seperti ini, maka otak akan berada di bawah jantung, dan hal tersebut dapat membuat aliran darah yang menuju ke otak menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang cukup lancar ke bagian otak, maka daya berpikir seseorang akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, disarankan ketika Anda sedang bersujud, janganlah tergesa-gesa untuk bangun dari sujud, atau biarkan waktu sujudmu sedikit lebih lama. Setelah melakukan gerakan sujud, gerakan solat selanjutnya ialah gerakan duduk. Adapun gerakan duduk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat. Sedangkan manfaat dari gerakan solat ini ialah dapat menghilangkan rasa nyeri pada pangkal paha, serta sangat baik untuk menekan bagian kandung kemih, saluran vas deferens, serta kelenjar kelamin. Apabila kita melakukan gerakan tersebut dengan benar, maka sangat mungkin dapat mencegah terkenanya penyakit impotensi. Gerakan yang terakhir dalam solat ialah gerakan salam 2 kali dengan cara memutar kepala ke arah kanan dan kiri. Manfaat dari gerakan salam ini sendiri adalah untuk meregangkan otot bagian sekitar leher dan kepala, serta dapat menyempurnakan aliran darah pada bagian tersebut. Selain itu, gerakan solat tersebut juga dapat mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Begitulah pembahasan kaitan gerakan solat dengan kesehatan kebugaran jasmani. Sekiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga kebugaran jasmani kita dengan meningkatkan kualitas solat kita. Dan sebelum saya menutup pembahasan atau pertemuan kita kali ini, marilah kita bersama menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semangat pagi, salam olahraga.